menjadikan pasangan yang halal wasalat ia sampai ilal iktinaat pada kepuasan al-jinsiyah seksual. Lakukan dengan dua hal ini, maka niscaya ia akan berada dalam kondisi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu kutipan Mausu'atus Tsaqafah Al-Jinsiyah. Kita akan membahas dua hal yang menjadikan suami atau istri ini bangkitnya maksimal, semangat untuk melakukan aktivitas al-jima'. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, wal qublatu, dan kecupan. Hiya, adapun kecupan, at-termometer adalah termometer, alladzi yastati'u bihi az-zawju, yang dengan hal ini suami mampu bagaimana? Ayyaqisa, mengukur darajata hararatil hubbi, level panasnya cinta, level dahsyatnya cinta ladaz zaujati pada seorang istri. Wal qublatu, adapun kecupan, daruriyatun, adalah perkara yang pokok, perkara yang penting, wa matlubatun, dan sesuatu yang dituntut. Maksud yang dituntut ini diharapkan dilakukan oleh seorang suami pada istrinya, juga istri pada suaminya. Kama aslafna fil amaliyatil jinsiyati, sebagaimana yang kita dahulukan, kita kedepankan fil amaliyati, dalam proses al jinsiyati seksual. Ma'amulahadati anna tikraraha, seiring dengan hal itu perlu diperhatikan ketika hal itu diulangi, dilakukan berulang-ulang, duna itmamil muasyarati, tapi tidak berlanjut pada muasyarah, tidak berlanjut pada hubungan jima'. Yusabbibu, hal itu menyebabkan ihtiqanan, pada pemadatan, kemandekan syadidan yang dahsyat, fil a'dha'it tanasuliyati, pada organ-organ reproduksi, lil mar'ati, bagi sang istri. Jadi seorang suami kalau sudah melakukan kecupan-kecupan, itu menjadikan istri ini betul-betul terangsang. Kabar buruknya jika tidak dilanjutkan pada urusan al-jima', ini bisa menjadikan tekanan kepadatan pada alat reproduksinya. Kasihan, ia terangsang tapi tidak maksimal, seperti itu. Kemudian yang kedua, cara bagaimana sang suami ini bisa membangkitkan asyahwa-syahwat al-jinsiyah seksual ladal mar'ati, pada istrinya. Ar-radha'u, sang suami menyusu, min nahdiz zawjati, pada payudara istrinya, menyusu dan menghisap-hisap payudara istrinya. Yu'tabarun nahdu, payudara dianggap min aktsari mawadhi'il itharati, termasuk di antara wilayah yang paling bisa merangsang ladal mar'ati, pada sang istri. Wa aidan, juga huwa min aktsaril muthirati li syahwatir rajuli, payudara termasuk wilayah yang paling bisa membangkitkan li syahwatir rajuli, pada syahwat suaminya. Wa ba'dur rijali, adapun sebagian kaum suami, athna'a muda'abatihim, di tengah-tengah mereka mencumbu rayu. Mencumbu apa? Linah dai zaujati, pada kedua payudara istrinya. Yaqumuna, mereka melakukan bimasihima, dengan menghisap keduanya, warradha'i minhuma, dan juga menyusu pada keduanya. Wa ahyanan, dan kadang-kadang yakunu fihima labanun, di dalam kedua payudara itu terdapat air susu yang keluar. Fayadhunnu, lalu menduga al-ba'du, sebagian orang, annahu, bahwasannya, idza radha'a, ketika seorang suami menyusu, dzalikal labana, pada susu itu, wa batala'ahu, dan menelannya, fa innahu, maka sesungguhnya suami, yusbihu, menjadi ibnan, anak lelaki, li zaujati, menjadi anak lelaki istrinya, birradha'i, sebab persusuan atau sebab menyusu. Walaisa zaujaha, dan juga ia menyangka kalau suami sudah berubah, ia tidak lagi menjadi suaminya karena sudah menjadi anak dari istrinya. Wa hadza minal jahli, yang seperti ini termasuk kebodohan. Jadi titik yang menjadikan suami ini bangkit, istri juga bangkit, adalah urusan payudara.
istri ini bisa bangkit ketika sang suami menyusuinya, dan payudara ini termasuk wilayah-wilayah yang paling memberikan efek, yang paling memberikan rangsangan pada syahwatnya suami. Sebagian lelaki ketika ia memuda'abah, mencumbu istrinya, mencumbu kedua payudaranya, ia melakukan penghisapan dan persusuan. Meskipun terkadang ada susunya, betul-betul keluar susu di situ. Nah, ternyata ada sebagian orang, mereka menyangka kalau suami yang menyusu kepada istrinya ini, sang suami tadi akan berubah status, bukan suami lagi, tapi akan menjadi putranya istri. Hal yang sedemikian ini tidak benar, ini termasuk kebodohan. Kenapa? Farroda'u, adapun persusuan, alladzi tathbutu bihil hurmah, yang menyebabkan kemahroman sehingga berlaku menjadi mahram, huwa ma kana fil haulaini, yaitu persusuan yang terjadi pada usia 2 tahun. Dengan kata lain, batas maksimal seorang anak bisa menjadi mahram kepada ibu yang ia susui itu umurnya dari 0 sampai usia 2 tahun. Ai indama yakunul mar'u saghiran, yakni ketika seorang anak, seorang lelaki yang menyusu tadi masih kecil, masih bayi, fi sinnir radha, dalam usia menyusu. Ammar radha'u, adapun persusuan fil kibri di waktu dewasa, fala yakunu muharriman, maka hal itu tidak menyebabkan menjadi mahram. Faman istasagha fi'la dzalika minal azwaj, barang siapa yang senang menikmati untuk melakukan hal itu, menghisap-hisap dan menyusui, minal azwaji, dari sekian para suami, senang melakukan hal itu, fala syai'a alaihi, maka sang suami yang melakukan hal itu tidak berdosa, tidak apa-apa, asalkan hal itu dilakukan pada pasangannya yang halal. Wa khulasatul qawli annahu matrukun hasbar raghbati, kesimpulannya, hal itu boleh ditinggalkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Kalau suami pengen dan menikmati, monggo diamalkan. Kalau tidak pengen, ya tidak apa-apa, ditinggalkan. Cuma perlu diketahui, jika sang suami bisa memainkan kedua payudaranya ini, akan menjadikan syahwat, al-itharah, perangsangan, khususnya bagi sang istri, ini bisa maksimal. Suami pun juga bisa bangkit dan bergelora luar biasa. Paham ya? Keterangan ini diambil dari kitab Mawsu'atus Tsaqafatil Jinsiyah halaman 9. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi pasangan halal kalian. Amin ya rabbal alamin. Mohon tetap berfikiran positif, tidak usah negative thinking, amalkan ilmu ini bersama yang halal.